Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tips perencanaan keuangan yang pertama. Ini adalah langkah yang pertama yang paling penting dalam perencanaan keuangan sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi. Kita akan belajar tentang menentukan tujuan keuangan. Mengapa sih harus ada rencana keuangan? Itu yang ada di pikiran banyak orang ya. Kenapa kita harus repot-repot menentukan perencanaan keuangan ini? Yang pertama yang jelas adalah mengelola yang belum direncanakan. Kita pasti punya cita-cita, kita pasti punya rencana, dan kita akan mengelola itu. Yang kedua, mengakumulasi dana untuk kebutuhan tertentu. Banyak sekali dana, banyak sekali keinginan yang berhubungan dengan keuangan yang harus diakumulasikan sehingga akan cukup pada saat nanti diperlukan. Menyimpan dana untuk masa depan, ini juga yang berhubungan dengan masa depan ya, entah itu pendidikan, hari tua, atau sekedar cita-cita untuk traveling atau apa, itu adalah disimpan untuk masa depan. Salah satu alasan kenapa kita perlu perencanaan keuangan untuk mengatur resiko ini. Nah, resiko keuangan tuh apa aja sih? Yang pertama yaitu resiko pendapatan. Kita tahu ya, resiko pendapatan tuh kadang juga bisa berkurang ya kan, karena bisa jadi cacat atau PHK. Sama juga dengan resiko biaya. Biaya juga bisa meningkat jika saat kita sakit, saat cacat atau saat di PHK, itu juga biaya juga bisa jadi meningkat. Yang ketiga, kita memanage risiko investasi. Terkadang investasi itu yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Itu adalah risiko yang harus dicek dan dievaluasi secara berkala. Dan yang terakhir yaitu risiko kredit. Ini terkadang kreditnya macet atau kredit yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu harus dievaluasi. Sesuai dengan quotes-nya Robert T. Kiyosaki, kecerdasan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dan menghasilkan uang. Uang tanpa kecerdasan finansial akan membuat uang cepat habis. Nah, inilah gunanya perencanaan keuangan untuk mengevaluasi, memanajemen keuangan sehingga kita bisa tetap terus mendapatkan imbang hasil yang maksimal, sehingga rencana keuangan untuk masa depan itu juga bisa terpenuhi dan tercukupi. Yang pertama, langkah yaitu yang sesuai dengan tujuan. Yang pertama itu menetapkan tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini bagi tiga ya, ada tujuan pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang. Kita akan lihat apa yang diprioritaskan. Dari tujuan jangka pendek, menengah, panjang ini, apa sih yang kita prioritaskan? Terus dicek lagi, mengapa ini diprioritaskan? Penting nggak sih ini sebenarnya? Kemudian kapan direalisasikan? Gimana cara merealisasikannya? Bisa dibantu juga dengan konsep SMART ya. Semua orang juga sudah umum nih, ini konsep SMART-nya sangat umum sekali ya. Yang pertama yaitu yang spesifik, detail. Kemudian jumlah yang diperlukan nih, measurable. Perlu berapa rupiah nih? Achievable, gimana cara saya untuk mencapainya seperti apa? Realistik, sesuai dengan konsekuensinya. Sesuai misalnya saya menabung 2 juta per bulan, itu apakah memang realistik segitu atau malah saya malah nggak bisa nabung gitu loh, malah saya nggak bisa makan. Nah, seperti itu juga nggak maksimal ya. Timely, batas waktunya seperti apa? Apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Selanjutnya adalah contoh. Nah, dari tadi kan saya berbicara soal teori ya, sekarang saya akan bicarakan tentang contohnya. Contohnya yang pertama, mempersiapkan DP rumah 3 tahun ke depan, itu detail ya. Spesifik detail, timely, kapan 3 tahun ke depan. Mempersiapkan DP rumah. Kan jangka panjang yang berhubungan dengan tujuan keuangan. Yang kedua, mempersiapkan hari tua. Dari sekarang, saya akan persiapkan 20 tahun lagi, saya harus punya uang sekian untuk hari tua saya. Seperti itu. Dan mempersiapkan dana uang untuk sekolah anak SMP dalam 5 tahun ke depan. Ini juga jangka menengah ya. Nah, ini adalah dalam aplikasinya, dalam aplikasi FPE, Financial Planning, aplikasi Financial Planning, karena saya WP Certified, saya dapat aplikasi yang bisa menghitung ini. Salah satu contohnya yaitu mempersiapkan DP rumah dalam waktu 3 tahun. DP rumah dalam waktu 3 tahun. Nah, kalau kita ingin tahu, kita nabung berapa ya, biar kita dalam 3 tahun bisa
bisa memiliki uang dan dana yang cukup untuk mendp rumah. Kita harus tahu dulu harga rumah saat ini berapa. Kalau estimasi harga rumah 800.000 ya. Jangka waktunya 3 tahun. Estimasi kenaikannya berapa persen nih? 15%. Sehingga harga rumah di 3 tahun ke depan itu adalah kira-kira 1,2 M. 1,2 M ya. Persentase uang muka 30%. Uang muka yang disiapkan adalah 365 juta, 30% dari estimasi harga rumah akan datang. Asumsi investasi, kalau kita asumsikan investasi per tahun kita menaruh di instrumen investasi dalam 1 tahunnya itu 12%, maka tabungan uang muka per bulan yang harus kita siapkan dari 1 bulan sampai nanti 3 tahun itu sebesar 8.473.000. Nah, ini nanti dievaluasi lagi apakah 8 juta ini sesuai dengan pendapatan kita, sesuai dengan apa biaya-biaya yang kita keluarkan, apakah ini masuk akal atau tidak, itu yang achievable ya, itu apakah memang dan realistik dan achievable, apakah memang bisa ya, itu nanti akan dievaluasi selanjutnya. Contoh yang kedua yaitu mempersiapkan daftar ulang anak sekolah SMP. Kalau misalnya dalam waktu 5 tahun lagi, ini kan 5 tahun lagi saya mempersiapkan daftar ulang anak nih. Nah, biaya DPP sekolah SMP sekarang itu masuknya 32 juta, ini estimasi ya. Jangka waktunya 5 tahun. Kalau asumsi inflasinya 12%, kalau kita menaruh di instrumen investasi yang 1 tahunnya itu 14%, dengan estimasi biaya yang akan datang dalam waktu 5 tahun itu 56 juta untuk DPP sekolah SMP, sehingga tabungan bulanan yang disiapkan adalah 654.000. Nah, ini juga nggak bisa 654.000 saya tabung terus, tidak, tapi 654.000 ditaruh di instrumen investasi yang menghasilkan imbang hasilnya 14% dengan asumsi inflasinya 12%. Contoh terakhir yaitu hari tua. Kalau misalnya saya sampai pensiun 20 tahun ya, pemasukan per tahun saat ini saya kira-kira saya pingin nanti pada saat saya pensiun saya punya per tahun 50 juta. Sehingga kalau misalnya hasil investasi per tahun itu 12% dengan tingkat inflasi 8%, saya punya uang nih sekitar 100 juta. Sehingga saya perlu sekitar 8,9 M, sehingga tabungan per bulan itu adalah 9 juta. Sampai nanti saya siap di 20 tahun itu saya dapat uang sekitar kira-kira 8,9 M. Wah, ini berat ya, berat banget memang ya. Tapi ini adalah perhitungan ya, perhitungan dari tujuan kita. Kita yang pertama ya pasti kita harus punya tujuan dulu nih sebelum menentukan langkah ke depan. Kenapa? Karena dari tujuan itu kita bisa fokus dalam apa yang ingin kamu cari ini, apa yang ingin kamu hasilkan ya, apa yang ingin kamu capai. Ini dia, mari berpikir soal tujuan keuangan sebagai langkah awal perencanaan keuangan. Ini dulu ya, sebelum yang lain-lain ini dulu ya. Setelah kita berpikir tujuan keuangan, maka kita melakukan yang kedua yaitu evaluasi kondisi keuangan. Apakah kalau kita punya tujuan seperti ini memang bisa direalisasikan atau tidak? Adakah syarat-syaratnya kalau kita ingin merealisasikan ini? Nah, itu di tips yang kedua nanti evaluasi kondisi keuangan. Sekarang kita berpikir dulu tentang tujuan keuangan. Apakah Anda sudah tahu tujuan keuangan pribadi, tujuan keuangan keluarga? Mulai dari sekarang berpikir tentang tujuan keuangan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai ketemu di tips perencanaan keuangan selanjutnya bersama saya Yulia Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.